Selamat pagi anak-anak, saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kita akan mulai Devo pada pagi hari ini, mari kita sembah dan puji Tuhan terlebih dahulu. Kita mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kita dan menyertai kita dalam istirahat malam kita. Rancangan
ucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Bila sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami dapat mendengarkan Tuhan setiap firman Tuhan, dan biar itu tumbuh dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam pembelajaran hari ini, tetap Tuhan kuatkan kami, berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dari Allah Bapa turun untuk kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pilih dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Kita bacakan ya ayatnya ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Perhatikan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saya harap ketika kalian selesai membaca firman Tuhan ini, kalian menjadi orang-orang yang begitu sangat bersyukur. Kalian menjadi orang-orang yang bersyukur karena ternyata kalian adalah orang-orang yang istimewa. Kalian adalah orang-orang yang spesial. Kalian adalah orang-orang yang begitu berharga. Sekalipun ketika kita melakukan pelanggaran, kemudian kita dihukum, atau mungkin ketika kita cinta sama Tuhan, namun kita masih mengalami proses demi proses. Tapi di balik itu semua, ada janji, ada berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan. Amin ya. Kalau kita lihat konteks ayat ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang ada di pembuangan. Ini ditulis sekitar tahun 597 sebelum Masehi, sekitar 1 atau 2 tahun setelah bangsa Israel berada di pembuangan. Mereka ada di pembuangan karena mereka melakukan pemberontakan terhadap Tuhan. Akhirnya Tuhan menghukum mereka selama 70 tahun di pembuangan. Surat ini diberikan untuk meneguhkan hati mereka, agar mereka menerima dengan lapang dada hukuman dari Tuhan, yang dari Tuhan tersebut, sebab karena pelanggaran mereka. Tuhan juga ingin supaya ketika mereka ada di tanah pembuangan, di Babel, mereka hidup normal, menikah, memiliki anak, berkebun. Mereka mengusahakan kesejahteraan kota di mana mereka tinggal. Mereka melakukan atau mengikuti aturan-aturan Tuhan. Mereka menjalani hukuman mereka dengan tetap tunduk dan takut kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan juga tidak ingin supaya mereka mendengarkan nubuat daripada 2 orang yang ternyata dibuang bersama dengan mereka, yang adalah nabi palsu, yang menubuatkan hal-hal yang palsu, yang tidak benar. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan lama di pembuangan, tidak akan lama, akan singkat. Padahal Tuhan tidak pernah mengatakan itu kepada mereka. Tuhan mengatakan di dalam ayat-ayat ini ketika kalian baca seluruhnya, Tuhan mengatakan bahwa mereka akan dihukum selama 70 tahun. Mereka akan mengalami proses didikan Tuhan selama 70 tahun di tanah pembuangan di Babel. Sebab mereka melanggar aturan Tuhan, mereka memberontak terhadap Tuhan. Tapi setelah 70 tahun itu, mereka akan dibawa kembali ke tanah perjanjian. Mereka akan menikmati masa depan yang penuh dengan harapan. Kalian lihat banyak orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Mereka begitu giat, begitu susah payah mengejar masa depan mereka, Tapi kita anak-anak Tuhan, sekalipun kita mengalami banyak proses yang kita alami, tujuannya untuk kita tetap kuat, kita tetap tahan uji, untuk mempertahankan
masa depan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Di konteks ini konsepnya berbeda. Masa depan itu bukan diberikan nanti, tapi masa depan itu telah dirancang dan telah diberikan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, tugas kita adalah menjaga, mensyukuri masa depan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Caranya bagaimana? Sekolah dengan benar. Itu caranya. Untuk menjaga, mempertahankan masa depan itu. Mensyukuri masa depan yang telah Tuhan beri bagi kita. Sekolah dengan benar. Mengasihi sesama dengan benar. Mengasihi Tuhan dengan benar. Mengasihi orang tua dengan benar. Melakukan tanggung jawab dengan benar. Itu cara mempertahankan masa depan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu sebuah tanggung jawab. Jadi jadilah orang yang bertanggung jawab untuk mempertahankan masa depan yang telah Tuhan beri. Ingat baik-baik, kita adalah orang Kristen yang begitu spesial di mata Tuhan. Orang percaya, orang Kristen yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Sebab masa depan telah diberikan kepada mereka. Ini kalau perlombaan ya di dunia, misalkan di dunia ini konsepnya kalau lomba lari misalkan, hadiahnya kan tidak diberikan di depan kan. Setelah selesai lomba yang diberikan hanya kepada juara 1, juara 2 atau juara 3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tapi tidak terhadap semua orang. Kalau dalam perlombaan rohani, dalam kehidupan rohani, kekristenan, hadiah itu, anugerah itu telah diberikan di depan oleh Tuhan. Telah diberikan terlebih dahulu. Artinya kita punya tugas untuk mempertahankan itu. Bukan mengejar, tapi mempertahankan karunia masa depan yang sudah Tuhan beri buat kita. Caranya bagaimana? Belajar. Lah, kalau saya sudah memiliki masa depan yang baik, yang sudah Tuhan berikan buat saya, ngapain saya belajar? Tidak seperti itu konsepnya. Kalau kamu gak belajar, kamu gak mengasihi Tuhan, maka masa depan itu akan hilang. Caranya bagaimana? Pertahankan masa depan yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Masa depan yang penuh dengan harapan. Pertahankan caranya bagaimana? Mengasihi Tuhan. Belajar dengan giat. Lakukan tanggung jawabmu dengan sungguh-sungguh. Itu akan memuliakan Tuhan. Dan masa depanmu penuh harapan dan tidak akan hilang. Ingat, semua proses yang kalian alami, di balik proses itu ada masa depan yang perlu kalian syukuri, perlu kalian pertahankan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami telah belajar kalau Tuhan sudah mengasihi kami dan memberikan masa depan yang begitu indah bagi kami. Tugas kami adalah mempertahankan masa depan itu dengan cara kami mengasihi Tuhan lebih lagi, dan kami melakukan tanggung jawab kami sebagai murid, sebagai siswa-siswi dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.